Baik, saya Sherlia Sandra Permata akan melanjutkan presentasi dari Ega Permatasari. Kemudian langsung saja ke penarikan saham preferen anak perusahaan. Ilustrasi soalnya sebagai berikut. Sol mengalami kerugian bersih sebesar $40.000 pada tahun 2005 dan tidak ada dividen yang dibayarkan. Ekuitasnya menurun pada 31 Desember 2004 dari $520.000 menjadi $480.000 dan investasi Po sebesar 90% pada Sol juga menurun dari $409.500 menjadi $360.500 dan perhitungannya sebagai berikut. Rugi bersih Sol senilai $40.000 diambil dari soal di atas. Kemudian untuk laba pemegang saham preferen itu $10.000 dari 1.000 lembar dikali nominal $10. Kemudian rugi untuk pemegang saham biasa senilai $50.000 dari $40.000 ditambah $10.000 yaitu rugi bersih dan laba pemegang saham preferen. Kemudian kepemilikan Po 90%. Dari $50.000 itu kerugian Sol tahun 2005 yaitu $45.000. Kemudian selanjutnya investasi pada saham biasa Sol $360.500 pada tanggal 31 Desember 2005 dapat diperiksa sebagai berikut. Ekuitas Sol 31 Desember 2005 senilai $480.000 kita ketahui sebelumnya. Kemudian ekuitas saham preferen 1.000 lembar dikali $115 itu dari nominal $105 ditambah $10 dan hasilnya adalah $115.000. Kemudian untuk ekuitas saham biasa kita ambil dari ekuitas Sol senilai $480.000 dikurangi ekuitas saham preferen $115.000 dan hasilnya $365.000. Kepemilikan Po 90%, ekuitas saham biasa Sol adalah 90% dari $365.000. Hasilnya adalah $328.500. Kemudian ada goodwill yang belum diamortisasi senilai $40.000. Maka investasi pada saham biasa Sol 31 Desember 2005 adalah $368.500. Hasil dari ekuitas saham biasa Sol ditambah dengan goodwill yang belum diamortisasi. Kemudian selanjutnya ada prioritas saham preferen. Jadi saham preferen ini sedikit istimewa dari saham biasa karena saham preferen ini memiliki preferensi atau prioritas dan ada 4 prioritas. Yang pertama prioritas pembayaran, kemudian dividen tetap, dividen kumulatif, dan adjustable dividend. Yang pertama adalah prioritas pembayaran dividen. Ini memberikan hak kepada pemegang saham preferen untuk didahulukan pembayaran dividen. Jadi pemegang saham preferen itu didahulukan dari pemegang saham biasa. Kemudian untuk dividen tetap, sebenarnya prioritas ini hampir sama dengan prioritas pembayaran. Namun perbedaannya terletak pada keharusan membayar dividen bila perusahaan memiliki laba. Jadi perusahaan wajib memberikan dividen pada pemegang saham preferen ini jika mendapat laba. Nah, untuk yang ketiga ada dividen kumulatif. Prioritas ini memberikan hak atas dividen kepada pemegang saham preferen setiap tahun tanpa terkecuali. Jadi entah perusahaan itu laba maupun rugi, tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dividennya kepada pemegang saham preferen. Kemudian yang terakhir, sekaligus yang keempat, yaitu adjustable dividend. Prioritas ini memberikan hak kepada pemegang saham preferen yang disesuaikan dengan saham biasa. Jadi butuh disesuaikan dulu dengan saham biasanya. Kemudian lanjut ke dividen saham entitas anak. Ada kalanya perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Salah satunya itu dalam bentuk saham atau dikenal sebagai dividen saham atau bisa juga disebut subsidiary stock dividend. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham mendapat bagiannya secara proporsional. Jadi tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali.
Jika entitas anak mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut. Dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo saham biasa meningkat, namun jumlah ekuitas tidak berubah. Kemudian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, pengumuman dividen harus dieliminasi bersama dengan peningkatan saham biasa maupun peningkatan tambahan modal disetor. Pengumuman saham dividen tidak muncul dalam laporan saldo laba konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai dividen entitas konsolidasi. Kemudian selanjutnya, dampak atas dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, ada mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham. Jadi seluruh dividen anak entitas anak itu perlu dieliminasi, tak terkecuali itu dividen saham. Kemudian yang kedua, ada mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal disetor pada entitas anak, termasuk bagian yang timbul dari dividen saham. Jadi seluruh saham dan tambahan modal disetor perlu dieliminasi. Kemudian selanjutnya langsung ilustrasi soal. Victor memiliki 80% saham beredar yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2001 dengan harga $160.000. Ekuitas saham pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini ada modal saham $100.000, kemudian tambahan modal disetor $20.000, saldo laba $80.000, dan total ekuitasnya $200.000. Itu penjumlahan dari modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Selama tahun 2001, Sori mempunyai laba sebesar $30.000 dan membayar dividen sebesar $10.000. Berikut jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Yang pertama, pendapatan dari Sori $24.000 pada dividen $8.000 dan investasi pada Sori $16.000. $24.000 kita dapat dari 80% kepemilikan tadi dikalikan dengan 30.000 laba bersih Sori. Kemudian untuk 8.000 kita dapat dari 80% dikali dengan dividen Sori 10.000. Kemudian modal saham Sori $100.000, tambahan modal disetor Sori $20.000, saldo laba Sori $80.000 pada investasi pada Sori $160.000 dan hak minoritas $40.000. Modal saham Sori, tambahan modal disetor, dan saldo laba kita peroleh dari informasi yang awal sudah dicantumkan. Kemudian untuk investasi pada Sori ini 80% dikalikan dengan $200.000. Kemudian hak minoritasnya kita dapat dari 20%, sisa dari yang dimiliki oleh Victor 20% dikali 200.000. Kemudian jika Sori mengumumkan dan menerbitkan dividen saham pada tanggal 31 Desember, pada saat itu saham Sori dijual dengan harga 40.000 per lembar. Dividen saham tersebut dicatat oleh Sori sebagai berikut. Dividen saham 40.000 pada modal saham 10.000 dan tambahan modal disetor 30.000. 40.000 kita dapat dari 1.000 lembar dikali dengan harga nominal $40 per lembar. Kemudian modal saham 10.000 itu dari 10 nominal 10 dikali dengan 1.000 lembar. Kemudian tambahan modal disetor 30.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian dan eliminasi kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2006 menjadi
laba dari Sori 24.000 pada dividen 8.000 dan investasi pada Sori 16.000. Ini jurnalnya tetap sama seperti yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, modal saham Sori 110.000, tambahan modal di setor Sori 50.000 dan saldo laba 80.000 pada investasi pada Sori 160.000, hak minoritas 40.000 dan dividen saham biasa 40.000. 110.000 modal saham ini kita dapat dari 100.000 ditambah 10.000 dolar. Kemudian tambahan modal di setor 50.000 itu 30.000 ditambah 20.000. Kemudian untuk saldo laba masih tetap sama 80 dari informasi awal. Kemudian investasi pada Sori tetap 160.000, hak minoritas 40.000 dan dividen saham biasa senilai 40.000. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sangat banyak kekurangan dari kami, mohon maaf jika ada. Semoga apa yang kami jelaskan bisa membuat kalian teman-teman jelas, dan apabila belum jelas bisa ditanyakan selagi, semoga kami bisa menjawabnya. Kita diskusi di Google Classroom nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.